Yang mulia Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka, yang mulia Bapak-Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka, yang terhormat Bapak DCM KPRI Kairo, Bapak Dr. Zain Ahmad Nasution, yang terhormat anggota DPRD Jawa Tengah, Bapak Haji Muslis Ariston SD, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Tazaka, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, yang terhormat Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tazaka, yang terhormat Bapak Wakil Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak Direktur Lembaga, Kepala Departemen dan Ketua Bagian di Pondok Modern Tazaka, yang terhormat Bapak-Bapak Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan segenap pengurus OPPM lama maupun baru serta seluruh santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku Menteri dari Kementerian Koperasi dan Perdagangan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan Perdagangan Kabinet Kreatif dan Inovatif periode 2024-2025. Adapun definisi kementerian kami, yaitu Kementerian Koperasi dan Perdagangan merupakan salah satu kementerian dari organisasi pelajar Pondok Modern OPPM di bawah naungan Departemen Pengembangan Usaha dan Departemen Pengasuhan Santri yang bertugas mengelola amal usaha meliputi Koperasi Pelajar Cordoba, Ahsan Kantin dan Ahsan Cafe. Dalam memudahkan kinerja pada kementerian kami, maka kami susun struktur kementerian. Saya sendiri, Diya Abdul Aziz selaku Menteri, dibantu dengan rekan saya Hanif Noval Haris, Wakil Menteri, Muhammad Maximilian, Sekretaris Jenderal, Muhammad Rafiq Minto, Deputi Keuangan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Perdagangan, Adam Abdul Rashid, Deputi Pelayanan dan Logistik Koperasi dan Perdagangan. Adapun hasil usaha yang kami capai selama 1 tahun kepengurusan kami, yang pertama mengadakan bazar besar DFN besar pondok meliputi bazar Festival Al-Quran dan Sunnah, bazar Panggung Gembira dengan Ibnu Hayyan, bazar Tablik Akbar sebelum perpulangan santri Pondok Modern Tazaka. Yang kedua, mengganti tulisan Student Cooperative menjadi Ministry of Cooperative and Business. Yang ketiga, mengecat ulang skat gudang Koperasi Pelajar Cordoba. Yang keempat, menambah inventaris baru berupa 3 set gondola, meja dan kursi Koperasi Pelajar Cordoba, 2 unit komputer, 1 unit sound PC Koperasi Pelajar Cordoba, 3 unit kipas angin, 3 unit kursi kasir Ahsan Kantin, 50 buah tempat jajanan di Ahsan Kantin. Yang terakhir, pemanggang sosis Ahsan Cafe. Selanjutnya kita masuk ke sirkulasi keuangan di kementerian kami. Sirkulasi keuangan terbagi menjadi 2, yaitu uang masuk dan uang keluar. Adapun uang masuk terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, modal usaha periode 2023-2024 sejumlah Rp305.210.500. Yang kedua, penjualan Koperasi Pelajar Cordoba, Ahsan Kantin dan Ahsan Cafe dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024. Pemasukan Koperasi Pelajar Cordoba dan Ahsan Kantin Ahsan Cafe mengalami pemasukan sejumlah Rp4.201.733.500. Yang ketiga, penjualan kebutuhan santri baru, buku paket dan konsinyasi distributor center sebanyak 12 item sejumlah Rp1.558.845.600. Jadi total keseluruhan uang
Adapun sirkulasi uang keluar yang beredar selama kepengurusan kami terbagi menjadi 5 sektor. Yang pertama, bayar supplier Kasco, distributor center dan Saidat sebesar 3.360.221.500 rupiah. Yang kedua, bayar kebutuhan santri baru, buku paket dan hutang ke supplier Kasco distributor center sejumlah 1.166.377.350 rupiah. Yang ketiga, belanja karyawan sebanyak 4 karyawan sejumlah 63.960.000 rupiah. Yang keempat, pengembangan inventaris sebanyak 7 item sejumlah 13.100.000 rupiah. Dan yang terakhir, modal usaha untuk periode selanjutnya yaitu periode 2025-2026 sejumlah 319.677.620 rupiah. Maka total keseluruhan uang keluar selama kami menjabat yaitu sebesar 4.754.780.700 rupiah. Maaf, 4.954.078.070 rupiah. Next, adapun selisih modal usaha dari periode 2023-2024 dengan periode 2024-2025 sejumlah 14.467.120 rupiah. Dan selisih modal usaha ini menjadi tambahan uang masuk pada kementerian tahun ini. Jadi total uang masuk dikurangi total uang keluar, maka Kementerian Koperasi dan Perdagangan pada tahun ini membubuhkan keuntungan sebesar 1.146.178.700 rupiah. Dengan analisa, pada tahun ini Kementerian Koperasi dan Perdagangan mengalami kenaikan 23% dikarenakan tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat dengan pelayanan yang semakin prima atau service excellent dan juga penambahan aneka varian barang yang baru. Adapun pembagian persentase dari total keuntungan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 75% diberikan kepada Pondok Modern Tazaka sebesar 859.633.273 rupiah sebagai hasil dari wakaf produktif Kementerian Koperasi dan Perdagangan. 15% untuk pengembangan Kementerian Koperasi dan Perdagangan sebesar 171.926.655 rupiah. Akan tetapi Kementerian Koperasi dan Perdagangan pada tahun ini hanya menggunakan dana sebesar 13.100.000 rupiah. Selebihnya disimpan di Departemen Keuangan, dan yang terakhir 10% sebagai dana saving sebesar 114.617.770 rupiah. Seluruh dana saving ini disimpan di Departemen Keuangan dan bisa digunakan sewaktu-waktu dengan kebutuhan pondok yang memungkinkan. Next, adapun grafik keuntungan dari 5 periode ke belakang, dari periode 2020 sampai dengan 2025, dan pada tahun ini keuntungan mengalami peningkatan sebanyak 23% dari tahun lalu, yaitu sebesar 330.994.280 rupiah. Dan berdasarkan analisis omset Kementerian Koperasi dan Perdagangan tahun ini dibagi dengan 884 santri, maka hakikatnya setiap santri sudah berbelanja melalui Kementerian Koperasi dan Perdagangan sebesar 6.900.743 rupiah. Dan dengan diadakannya sistem keuntungan 20%,
Maka setiap santri hakikatnya telah berwakaf melalui kementerian kami sebesar Rp1.296.581 sesuai dengan temuan kami. Anda belanja, Anda berwakaf. Dan kami juga telah memprediksi jika tahun depan jumlah santri Pondok Modern Tazaka bertambah menjadi 1.104 santri, maka omset Kementerian Koperasi dan Perdagangan tahun depan akan menjadi Rp7.618.418.971 atau 20% keuntungan sama dengan Rp1.583.683.794. Next. Selama mengemban amal masjid ini ada kendala dan tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, terbatasnya kapasitas penjualan ahsan kantin, dan pada saat ini outlet ahsan kantin hanya memiliki satu outlet. Maka harapan kami kepada tahun yang akan datang agar menambah outlet ahsan kantin supaya omset dan keuntungan meningkat yang sesuai dengan yang kami inginkan. Yang kedua, belum tersedianya komputer kasir permanen di Ahsan Cafe. Yang ketiga, masih didapati jaringan yang trouble sehingga menghambat kinerja pada kepengurusan kami. Adapun harapan yang kami inginkan kepada pengurus PPKM yang akan datang, tetap menjalankan rumus LB, yaitu lengkap barangnya dan banyak variannya, menjadikan koperasi pelajar sebagai pusat dalam pembelian kebutuhan santri Pondok Modern Tazaka, memberikan pelayanan dan yang ramah dan amanah dalam bertugas atau service excellent. Demikian laporan pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan Perdagangan periode 2024-2025. Dengan harapan pengurus OPPM yang akan datang dapat menjalankan program-program dengan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keridhaan, kemudahan, dan kesuksesan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Memetik kelapa di tepi pantai, airnya segar, pelepas dahaga. Bisnis wakaf penuh berkah damai, harta berkembang, hidup bermakna. Maka moto kami, Anda belanja, Anda berwakaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.